Baiklah Bapak dan Ibu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Bambang Kusumo Hadi. Dan di depan sudah ada yang akan menyampaikan materi, Bapak Ahmad Maroni Puat SPD dan Bapak Utomo Eri Pratama SPD. Baiklah Bapak dan Ibu, acara penyebaran pemahaman dan pengalaman positif yang akan disampaikan oleh beliau akan segera kita mulai. Untuk Bapak dan Ibu, yang pertama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon untuk Bapak dan Ibu untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, berikutnya akan disampaikan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami mohon kesediaannya Bapak Dr. Andes Bambang Kusumo Hadi. Yang kami hormati Pak Eri dan Pak Fuad sebagai pembicara pada siang hari ini yang ada di depan kita semua, Bapak beserta Ibu, baik Bapak Ibu guru maupun rekan-rekan administrasi yang ada di jajaran SMP Presiden, serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam. Bapak Ibu guru beserta Bapak pembicara yang ada di depan kita ini, marilah kami ingin mengantarkan untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha
Pengasih dan Maha Penyayang, bahwasannya kita sekalian pada siang hari ini masih diberikan kesempatan, diberikan perlindungan untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka di aula sekolah kita ini dengan kondisi yang sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pada siang hari ini, khususnya kami sebagai penanggung jawab SMP Presiden, sangat-sangat mengapresiasi dan hormat dan salut kepada kedua rekan kita yang saat ini berada di depan kita, dan pada saat ini mereka akan mengimbaskan ilmunya dan pengetahuannya kepada kita semua, khususnya tentang kebiasaan-kebiasaan atau budaya positif. Kegembiraan saya dan hormat saya kami sampaikan kepada kedua orang rekan kita ini karena mereka sungguh sangat responsif dan membaca situasi yang terjadi pada saat ini. Ya. Saya berkali-kali menyampaikan kepada kita semua bahwasannya marilah rekan-rekan kita semua harus segera setidaknya mengikuti jejak kedua rekan kita ini untuk mendaftarkan menjadi calon guru penggerak. Saya juga sering menyampaikan bahwasanya ke depan program-program dari pemerintah, kemudian posisi strategis, jabatan dan sebagainya, itu dipastikan bahwa semuanya akan terselektif dan semuanya akan melalui guru penggerak. Oleh sebab itu, kepada rekan kita kedua ini, sungguh luar biasa mereka membaca situasi saat ini dan mereka telah menjadi pionir dan mereka telah mendahului kita semua untuk mencoba dan mendaftarkan sebagai seorang guru penggerak. Pak Eri dan Pak Ufuat, saya ucapkan selamat berjuang Pak, semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang duduk di sini, hendaklah kita semua dapat mengikuti, kita semua dapat mencontoh hal-hal yang baik ini. Ya, apa yang dilakukan oleh kedua rekan kita ini, sehingga saya berharap mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun kemudian semua Bapak Ibu guru yang ada di SMP Presiden ini semua sudah disebut atau mendapatkan status sebagai guru penggerak. Harapan saya seperti itu. Dan teman-teman semua, marilah kita terus berjuang untuk mengangkat derajat martabat dan memajukan sekolah kita SMP Presiden yang sama-sama kita cintai ini, sehingga bisa sejajar dengan sekolah-sekolah lainnya, sekolah-sekolah yang maju dan sekolah-sekolah yang luar biasa.
Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Eri dan Pak Fuad ya, yang pada kesempatan hari ini bisa menularkan, bisa mengimbaskan ilmu-ilmunya yang didapat selama mereka berjuang dan selama mereka mengikuti proses mulai dari penseleksian sampai detik ini, sehingga kita semua akan bisa paling tidak menjadi referensi, menjadi catatan kita dan bahan pertimbangan kita untuk selanjutnya mengambil keputusan ke depan. Saya rasa mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir di tempat ini. Semoga kehadiran rekan-rekan semua setidaknya bisa mendapatkan ilmu dari apa yang akan diimbaskan oleh rekan kita berdua ini. Dan mohon maaf sekali lagi atas kekurangan, mungkin tutur kata kami yang kurang tepat dan kurang pas. Ya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir salam kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas sambutannya pada kepala sekolah kita. Bapak dan Ibu, berikutnya kita akan mendengarkan langsung penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Maroni Puad SPD dan Bapak Utomo Eri Pratama SPD. Kami persilahkan. Mohon izin Bapak Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan kalau di guru penggerak Bapak Ibu, salamnya tuh salam dan bahagia. Itu salah satu ciri khas dari Bapak Pendidikan Indonesia ya Pak, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan hal seperti itu karena menurut beliau itu adalah salam untuk mengangkat harkat, martabat derajat bangsa Indonesia waktu zaman penjajahan dulu. Baik, mohon izin saya berdiri di sini tidak berarti kami berdua ini lebih mengerti dibanding teman-teman. Ya, ini adalah sebuah proses belajar bersama. Nanti ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan mengenai budaya positif. Ya, bagaimanakah budaya positif? Apakah bisa diterapkan di kita atau kita sudah punya budaya positif itu? Nah, nanti karena sedikit kita bahas. Untuk membuka ya pertemuan kita siang hari ini, marilah kita lihat sebuah video ya yang mungkin setelah ini kita bisa melihat oh ya kita punya tuh budaya itu atau belum atau mungkin diperkuat. Ya, silahkan dilihat dulu videonya. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga melapar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu,
Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Baik, ya Bapak dan Ibu guru semua, ya tadi kita sudah saksikan ini prolog yang mengenai budaya positif. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Ya? Kita semua mengetahui bahwa ada yang negatif dan positif. Nah, definisi yang paling mudah adalah sebuah cara yang efektif untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, berani, dan memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Kita harus tahu bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang banyak dipakai oleh pendidikan dunia diantaranya, ya, jadi harus mengetahui bahwa derajat antara siswa dengan guru adalah seimbang. Bahkan beliau mengatakan guru adalah kaumnya atau pembantu daripada siswa. Itu bahkan sampai seperti itu. Bagaimana pengertiannya? Bukan pembantu dalam arti yang sesungguhnya, tapi betul-betul guru membantu siswa untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menjadi siswa yang mempunyai masa depan yang cerah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya semua siswa itu sudah punya derajatnya dan masa depannya masing-masing. Cuma kita sebagai guru harus bisa mengarahkan agar mereka mencapai derajat yang diharapkan tersebut. Apabila terjadi disiplin yang negatif, ya, seperti contohnya kita menganggap siswa adalah sebuah objek, sehingga kita sering kadang tidak sadar diri, tidak mengerti, lupa bahwa itu adalah seorang yang mempunyai hati. Kadang-kadang contohnya ketika kita lupa Bapak dan Ibu untuk mengatakan sesuatu kepada murid, contohnya berkata kasar misalnya seperti murid. Kita lupa bahwa kadang-kadang siswa itu sebenarnya punya hati yang mereka membekas di hatinya. Penelitian mengatakan bahwa ketika siswa belajar ya di sekolah dasar contohnya mengalami hal seperti itu bahkan sampai kuliahan pun, sampai mempunyai keluarga pun masih berbekas di hatinya tentang perlakuan gurunya. Nah, apakah itu yang mau kita terapkan di sekolah kita sehingga siswa kita yang mempunyai masa depan yang kurang yang diharapkan oleh kita semua? Saya rasa kita semua tidak mengharapkan itu. Nah, ini adalah sebuah gambaran mengenai disiplin positif. Ya, berikutnya disiplin positif merupakan konsep yang mengajarkan cara untuk mendidik anak dengan tanpa kekerasan maupun hukuman yang tidak pantas atau merugikan. Dalam hal ini, ya kami berpendapat bahwa salah satunya adalah ucapan kita yang terlalu keras, ya bahkan mungkin cacian atau makian yang beberapa kali kita dengarkan ya tanpa sadar. Lalu hukuman berbentuk fisik, itu yang memang diharapkan tidak terjadi lagi di dalam pembelajaran menggunakan program Merdeka Mengajar. Kenapa? Karena disepakati oleh para akademisi ya bahwa akan terjadi sebuah traumatik ketika siswa itu mengalami perlakuan seperti itu. Ya, ini autokoreksi buat kita semua ya. Saya rasa kita semua berpikiran positif, kita sebenarnya mau mendidik anak ya mencapai derajat tertentu, tetapi kadang-kadang caranya yang mungkin sedikit tidak tepat ya. Ini yang harus diluruskan kembali. Nah, metode ini mengusung prinsip-prinsip yang menekankan pada pembelajaran dan pengembangan anak atas motivasi dalam menjaga kedisiplinan dan perilaku yang baik. Ya, secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ada yang menarik Bapak dan Ibu. Ya, hadiah.
Kalau hukuman sudah jelas ya, berupa sanksi tapi hadiah. Kadang-kadang kita juga contoh ke anak yang mempunyai prestasi bagus, memberikan sebuah hadiah, baik itu pujian ya atau hadiah berupa barang. Tanpa disadari Bapak dan Ibu, sebenarnya perlakuan seperti itu pun membuat siswa akhirnya tergantung terhadap hadiah tersebut. Kita contoh di beberapa kejadian di rumah, misalnya ada anak ya yang selalu diberikan hadiah apabila mencapai target tertentu. Misalnya kalau bangun tepat waktu diberi hadiah, misalnya ya jajan uang Rp10.000. Atau misalnya kalau ranking 1 diberikan kendaraan misalnya ya kalau sudah besar. Tanpa disadari Bapak dan Ibu, itu semua membuat anak kita, siswa kita itu menjadi tergantung terhadap hadiah itu. Artinya ada kemungkinan nanti ketika tidak ada reward seperti itu, mereka tidak akan mempunyai motivasi untuk berkembang. Nah ini menjadi dilematis, tapi nanti akan kita bahas satu persatu. Berikutnya Pak Eri. Ya, prinsip-prinsip disiplin positif yang pertama adalah empati dan konsistensi. Penting untuk menempatkan diri Anda pada posisi anak dan menjadi perasaan mereka. Nah, kita juga harus sadar bahwa kadang-kadang kita perlu menempatkan diri sebagai siswa, bukan sebagai guru. Jadi apa yang kira-kira siswa rasakan apabila kita menghukum mereka, kita mempermalukan mereka di depan teman-temannya, kita memarahi mereka. Nah itu kita juga harus merasakan itu. Satu hal yang perlu diperbaiki oleh kita adalah kita jangan menggunakan metode yang sama yang didapatkan kita ya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu oleh guru kita ya dengan cara yang sama kepada siswa kita sekarang. Zaman dulu Bapak dan Ibu, zaman saya sekolah itu ketika diberikan hukuman ya di push up, dijemur, bahkan dipukul oleh penggaris. Itu kita tidak pernah melawan. Bilang ke orang tua pun pasti diberikan hukuman tambahan karena melawan guru kita, ya. Tapi kalau itu dibawa ke zaman sekarang, beda zamannya, sudah berbeda. Anak-anak sekarang pasti orang tuanya marah, sudah ada hukum, banyak yang melek undang-undang, ya. Yang kedua, mereka sudah mengetahui semua konsekuensinya. Yang tadi akhirnya menjadi sebuah dilematis dan traumatik apabila metode yang sama digunakan untuk siswa kita zaman sekarang. Ingat Bapak dan Ibu, ya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya setiap siswa itu mempunyai alamnya sendiri, zamannya sendiri. Jadi tolong jangan samakan antara apa yang kita dapat 20-30 tahun yang lalu yang didapat dari guru kita dengan apa yang anak-anak dapat dari kita sekarang. Ya, artinya harus ada perbedaan itu. Yang kedua adalah cara memotivasi anaknya. Memberikan motivasi yang tepat dan membiarkan anak merasa memiliki pilihan untuk melakukan hal yang benar akan membentuk kemampuan kognitifnya secara positif. Anak-anak harus diberikan pilihan bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Ya, ini yang kurang baik, ini yang baik. Jadi mereka harus memutuskan, belajar bertanggung jawab, memilih apa masa depan mereka. Itu tadi di awal fungsinya bahwa guru adalah berfungsi untuk hanya membimbing siswa, ya bukan memaksakan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu yang harus sekarang mulai pelan-pelan kita kurangi Bapak dan Ibu, ya. Jadi kita hanya memberikan bimbingan kepada siswa, aturannya seperti ini. Nanti akan ada pembahasan mengenai kesepakatan kelas ya di akhir yang membahas masalah kemampuan siswa untuk bertanggung jawab terhadap pilihan. Yang ketiga adalah kasih sayang dan penghargaan. Ya, memberikan cinta kasih dan penghargaan bahkan dalam hal kecil dapat membangun hubungan antara orang tua, ya guru dan anak serta memperkuat perilaku yang positif. Ada beberapa kaitannya ya yang tadi untuk punishment and reward. Apabila diberikan dosis yang tepat ya akan mendapatkan feedback yang baik dari anak. Tapi apabila berlebihan ya nanti akan membuat anak akhirnya tergantung terhadap reward atau hadiah tersebut sehingga mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi. Motivasinya adalah dari luar, bukan dari internal siswa sendiri. Berikutnya Pak. Strategi penerapan disiplin positif, ya, yang pertama adalah tetap tenang. Lebih guna untuk memberikan peraturan dan pengarahan dengan tetap tenang. Jangan sampai marah dan memperburuk situasi. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Ya, kita lupa bahwa ketika ada masalah, satu orang siswa, semua kelas itu kadang-kadang menjadi terkena imbasnya.
Ya, satu anak mendapatkan masalah, membuat masalah, dia dimarahi sehingga suasana kelas menjadi tidak nyaman buat teman-teman yang lain. Ya, akhirnya mereka merugikan satu orang merugikan teman-teman satu kelasnya. Ingat Bapak dan Ibu, anak-anak itu harus belajar dalam keadaan nyaman dan menyenangkan. Apabila ada bahasa-bahasa yang tadi yang marah, ya, teriakan-teriakan atau hukuman, biasanya satu kelas itu akan menjadi moodnya, ya, perasaannya tidak baik. Itu yang harusnya kita hindari. Yang berikutnya, pilihlah kata-kata yang bijak. Pilih kata-kata yang positif dan alami pada saat komunikasi peraturan yang harus dipatuhi oleh anak. Ya, jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang membuat anak-anak tersinggung, marah, ya, mengalami trauma. Ya, itu tidak bisa dihindari. Seorang guru mengajar banyak orang dalam sebuah kelas, ya, dengan kondisi sosialnya berbeda-beda, ya, perasaan yang berbeda-beda, suasana hati yang berbeda-beda. Bisa saja terjadi ketika marah, ada masalah, mengatakan kata-kata yang kurang bijak. Nah, itu yang berusaha kita hindari dengan mengatur tempo, ya, mendiamkan dulu siswa, kita sudah tenang dulu baru memberikan nasihat kepada siswa. Berikutnya, jangan memperlihatkan perbedaan kelakuan. Mulailah mendekati anak dengan sikap yang sama tanpa terlihat perbedaan kelakuan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Bapak dan Ibu yang baik, ya, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita melakukan hal yang tidak tepat terhadap masalah anak. Ada satu anak, ya, yang mungkin kedekatan kita dengan siswa itu mendapatkan sanksi yang tidak berat, tapi kepada yang lainnya itu lebih berat dan lebih hukumannya lebih besar, ya, lebih berat. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, tapi anak-anak itu sebenarnya mereka menilai itu. Ya, Bapak Ibu gurunya, oh, yang ini diberikan hukuman ringan, yang ini hukuman berat, ya. Yang ini karena pintar, yang ini karena baik, yang ini karena ranking 1, ya, dia hukumannya lebih ringan dibandingkan yang lain. Nah, ini yang harus coba kita hindari. Berikutnya, tetapkan konsekuensi yang jelas. Ya, tetapkan konsekuensi yang bisa diterima dan jangan sampai berlebihan. Berikan penjelasan mengenai kenapa aturan tersebut harus diikuti. Bapak dan Ibu yang baik, saya sendiri sebagai pengajar di kelas sering mendapatkan curhatan, ya, cerita dari anak-anak mengenai kasus ini. Tidak mengetahui aturan penjelasan, tidak mendapatkan penjelasan. Jadi kadang-kadang, ya, dalam sebuah kasus ada siswa yang bahkan tidak bersalah, tapi karena dia berada di tempat dan waktu yang tidak baik, dia dianggap bersalah. Ya, gurunya sudah marah-marah, sudah memberikan hukuman, tapi dia tidak bisa memberi penjelasan, tidak ada kesempatan untuk berdiskusi bahwa Bapak dan Ibu, saya tidak tahu masalahnya, tapi ketika saya datang misalnya, ya, ada kasus ini sehingga saya dianggap tersangka. Dia pun akhirnya mendapatkan sanksi yang sama dengan anak-anak tadi yang membuat masalah. Nah, ini harus jelas, ya, batasannya bahwa kita harus menjelaskan kenapa kamu diberikan sanksi. Ya, jangan sampai malah siswanya tidak bersalah mendapatkan hukuman juga. Nah, ini yang harus kita hindari. Berikutnya, Pak. Keuntungan disiplin positif bagi anak-anak. Yang pertama adalah memberi perasaan aman. Anak merasa aman saat menerima pengarahan tanpa disertai ketakutan menghadapi hukuman atau kekerasan. Ya, apabila anak sudah mengetahui, ya, sanksi yang akan mereka dapatkan, mereka akan jaga-jaga untuk tidak melakukan itu. Ya, tidak melakukan kesalahan yang bisa berujung kepada sanksi kepada mereka. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawabnya. Memberikan rasa percaya diri kepada anak untuk bisa mengambil tanggung jawab dalam tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Intinya adalah mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, ini harus tanamkan kepada siswa sehingga mereka mendapatkan motivasi tersendiri, ya, melakukan kebaikan karena dari dalam diri sendiri, bukan dari luar motivasinya. Membuat anak bahagia. Anak menjadi lebih bahagia karena merasa dihargai dan dicintai serta mendapatkan pujian atas tindakan baik yang mereka lakukan. Rata-rata anak-anak yang mendapatkan nilai baik lalu mereka berkelakuan baik, ya, mereka lebih bahagia
dibandingkan yang sering mendapat perlakuan atau hukuman yang akibat kesalahan mereka. Kesalahan mereka itu akumulatif sehingga mereka akan dicap adalah anak yang negatif seterusnya. Bahkan dari SD sampai SMA ya itu biasanya cap anak yang bandel itu selalu melekat sama mereka. Mungkin waktu SMP mereka bandel, ketika sekian belas tahun kemudian datang ke sekolahnya, gurunya kadang-kadang masih nanya, kamu masih bandel deh. Nah itu yang kita hindari ya dengan membuat mereka bahagia. Kamu harus tahu bagaimana cara menghindari sanksi yang sebenarnya. Berikutnya Pak. Dampak negatif dari disiplin negatif positif itu Pak. Ya, pemakaian metode disiplin yang kurang tepat dengan menakut-nakuti anak atau diberi hukuman secara kasar dapat berdampak buruk dalam masa depan anak. Anak cenderung tidak mampu memecahkan masalah secara mandiri, kurang memiliki pengembangan moral dan sulit beradaptasi di lingkungan sosial. Hukuman negatif yang suka kita berikan rata-rata adalah, pertama adalah kata-kata yang kasar. Yang kedua adalah hukuman fisik, entah itu push up, lari keliling lapangan misalnya, dan lain-lainnya ya. Yang ketiga adalah misalnya mendapatkan sanksi membersihkan toilet ya di ruangan sekolah misalnya ya. Beberapa sekolah itu mendapatkan sanksi seperti itu, anak trauma Bapak dan Ibu karena mereka tidak terbiasa ya, dan biasanya toiletnya kotor dan itu menjadi sebuah pengalaman buruk buat mereka. Nah ini yang coba kita hindari karena itu bisa berdampak buruk. Ingat Bapak dan Ibu, murid-murid kita itu adalah bongkahan emas yang harus kita jaga agar mereka mencapai puncaknya di masa depan mereka. Kebahagiaan mereka kita mulai dari sekarang kita jaga agar mereka betul-betul tetap emas sampai masa depan mereka tercapai. Berikutnya Pak. Peran guru atau orang tua dalam menerapkan disiplin positif. Pertama, memahami sifat dan karakter anak. Ya, coba memahami karakteristik dan keunikan individu anak. Bapak dan Ibu yang baik hati, setiap anak adalah individu yang berbeda dan unik. Tidak bisa disamakan antara si A, B, dan C. Kadang-kadang kita mengajar satu kelas mungkin antara 20 orang sampai ada yang mungkin 50 sampai 60 orang di sekolah negeri. Yaitu artinya harus menghadapi 60 jiwa yang berbeda. Tidak bisa disamakan metode satu untuk semua kelas. Ya, sehingga apabila kita tidak mengenal karakter anak, kita akan mengalami stres sendiri. Ya, menghadapi siswa yang berbeda, tetapi kita tidak punya banyak metode untuk ditawarkan kepada mereka, sehingga akan terjadi beberapa anak yang cocok metode itu akan mendapatkan nilai yang baik, sedangkan siswa lain yang tidak cocok metodenya akan mendapatkan nilai buruk. Itu akan menjadi cap kepada anak-anak bahwa ini anak yang baik, ini anak yang tidak baik, ini anak yang pintar dan ini adalah anak yang kurang pintar. Bagaimana kita bisa mengatakan anak ini tidak pintar, tapi sebenarnya kita salah memberikan metode kepada mereka. Anak-anak yang punya kinestetik yang luar biasa, sering bergerak, tidak bisa Bapak Ibu kita suruh mereka, kita minta mereka untuk duduk di dalam sebuah ruangan, tetapi mereka pengen bergerak terus. Ada metode lain yang membuat mereka bisa mengikuti kegiatan sesuai dengan karakteristik dan keunikan mereka sendiri. Yang kedua adalah berikan pengarahan tanpa disertai sifat marah atau khawatir. Ya, Bapak dan Ibu, kita harus memberikan pengarahan dengan cara tenang dan menanggap siswa semua yang harus juga diberikan. Jangan sampai melakukan sebuah diskusi pada anak tapi kita berkarya susah atau kata-kata yang kasar. Tidak dapat di hati mereka mengenai materi yang disampaikan. Lalu berikan contoh dan penghargaan. Tanamkan pengertian dan pentingnya peraturan dengan memberikan contoh dan penghargaan pada anak atas tindakan yang dilakukan. Penghargaan di sini adalah bukan penghargaan berupa barang seperti yang tadi disampaikan. Jadi betul-betul anak yang tidak pasti ya, kita berbagi ya, kata kuncinya adalah ujian atau penghargaan yang seterusnya. Bahwa kasusnya itu kan tergantung kasus anak dan kelas yang berbeda tinggi. Contoh langkah-langkah praktis menerapkan disiplin positif kepada anak. Contohnya yang sederhana adalah menerapkan disiplin positif pada anak yaitu dengan tidak menggunakan posisi atau menekan secara berlebihan.
pelajaran dan menjadikan rasa terbuka dalam proses. Mengambil ada sebuah kunci yang nanti akan mengenai itu dari itu tadi ada pemahaman mengenai disiplin. Kami akan belajar pada materi berikutnya yaitu mengenai kesepahaman kelas. Jadi ada seperti itu. Hukuman atau sanksi ini terjadi apabila ada kesepakatan antara siswa dengan guru yang baik itu ada kualitas atau pelajaran atau nanti ada namanya kesepakatan sekolah baru. Jadi ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah berarti antara siswa atau pelajaran dengan sekolah. Intinya adalah keyakinan dan kepercayaan terhadap dua pihak tersebut untuk menghadapi masalah dengan cara yang sama. Contohnya, kalau di pelajaran saya di Indonesia, semuanya adalah kalau siswa tidak membawa baju yang berolahraga ke sekolah, berarti dia bisa mengikuti pelajaran sampai dia bisa mencari bajunya atau bajunya. Contohnya yang lain, apabila terlambat, kami sekarang sudah menerapkan sepakat dengan siswa tidak melakukan hukuman fisik. Ya, jadi mereka meminta untuk menampilkan kemampuannya. Ada yang bernyanyi, ada yang menari, ya, ada yang katanya mau step up komedi dan seterusnya. Jadi hukumannya diusahakan dalam tapi ada beberapa siswa yang memang itu kalau nanya dia sehingga dia memilih misalnya lari. Tetapi Bapak dan Ibu usahakan bahwa tidak ada kalimat yang meluncur dari kita tentang hukuman tersebut. Contohnya saya guru PJOK, siswanya terlambat, ya, lalu saya memberikan kalimat silakan membalas seperti nah ini yang harus terjadi karena tidak ada kesepakatan kelas sebelumnya. Yang ada adalah kesepakatan yang dilakukan guru terhadap murid. Gurunya tidak menerima hasilnya dari kesepakatan. Ya, kedua-duanya kami ya tentunya kita akan kesepakatan di dalam kelas atau sekolah. Jadi harus kami sehingga aturan seperti dua bulan. Ini adalah step menjalankan menghargai perbedaan pendapat dalam kelas. Ya, di awal pembelajaran awal biasanya dari sama itu saling diskusi. Posisi siswa menjadi siswa posisi guru dari guru sehingga terjadi komunikasi dan tentang kelas lalu tanggung jawab membangun aspek yang bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungan belajar. Setiap siswa harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri sehingga dia tidak berprestasi tidak mendapatkan hukuman dan dari terhadap lingkungannya. Dia juga berpikir bahwa ada sebuah kejadian pasti dalam lingkungan yang lain dan lingkungannya. Jadi usahakan siswa selalu bertanggung jawab tidak mengganggu lingkungannya dengan cara bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tujuan kelasnya yaitu kakak besar mengidentifikasi kakak besar yang mencapai pada seluruh anggota kelas. Jadi ada target dari anggota kelas yang dicapai yang harus disampaikan. Kolaborasi, mendorong kolaborasi dan kerjasama dalam kegiatan. Kerjasama antara siswa dan guru harus berjalan dan sungguh-sungguh kolaborasi agar mencapai tujuan bersama. Dan ketiga ini dua materi yang
pas sudah dirapikan ya semua berapa kita saling hidup nilai-nilai yang pas. Ini harus diakui bahwa ini adalah nilai-nilai besar dan harus kita lakukan, harus kita lakukan. Menjadi kata positif yaitu satu yang tadi di atas tidak membawa seragam olahraga dan satu memakai seragam olahraga sesuai ketentuan. Itu kata positif yang kedua siswa yang akan selalu ingat dan kata dan bagus. Yang kedua adalah tetap mampu datang melakukan olahraga di atas hormat datang melakukan olahraga di luar menjadi positif. Yang ketiga menggunakan sepatu olahraga, caranya tidak membawa atau menggunakan sepatu olahraga. Yang keempat membawa buku untuk identifikasi. Di atasnya yang diyakini adalah tidak membawa buku identifikasi. Yang kelima membawa alat yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Di atasnya tidak membawa alat kembali yang dibutuhkan di pembelajaran. Yang keenam adalah serius saat proses belajar. Di atasnya adalah tidak serius atau bukan. Jadi kalau yang dari siswa, siswanya adalah kita akan berubah menjadi strategi yang dilakukan dan dikuasai. Ini bisa saja itu berbeda dengan bahasa lainnya ada satu yang berbeda. Dan nanti akan dibawa menjadi sebuah kegiatan sekolah. Dan itu sepakat antara siswa dan guru. Ya, sehingga itu yang dipakai. Ya, tergantung dari sekolah awal bagaimana hukum ada bagaimana saksinya itu yang kita pakai. Jadi bapak dan ibu sekali lagi saya mengambil kesimpulan seperti ini. Apabila saya sebagai guru tidak menggunakan diri tidak ke sekolah, ketika saya menjadi guru atau mendapatkan sesuatu melakukan pelanggaran, contoh mahasiswa ketika saya lihat dia tidak menggunakan baju tidak dari dikeluarkan. Misalnya ya, saya melihat sesuatu melakukan pelanggaran, saya hukum dia dengan misalnya surat tahun 10 ya 10 kali. Lakukan pelanggaran bagi dikeluarkan melakukan 10 kali. Suatu hari dan semangat akhir itu kami nanti semua melakukan pelanggaran sama karena kami berbeda dan tidak ada patokan. Nah ini mengatakan seperti lapangan berbeda apalagi karena ada sejarah jasa dulu. Berbeda yang apabila itu terjadi siswa akan mengalami sebuah kesimpulan yang mereka juga bahwa sama kita konsisten. Nanti akan ada label lebih baik dan sebagainya. Dan itu yang harus kita hindari. Kita buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya ini yang penting untuk disampaikan bahwa untuk mendapatkan sekolah yang baik, untuk mendidik siswa kita yang baik, menjaga bongkahan emas ini menjadi tetap emas sampai puluhan tahun ke depan, membanggakan orang tua mereka, menjadi kebanggaan sekolah kita juga. Ya kita harus berusaha memulai dari sekarang. Berat Bapak Ibu, saya guru Penjaskes ya mengalami hal yang sangat berat ketika ini ada pembelajaran seperti ini. Makanya kan dulu saya mempunyai keyakinan tidak ada pembelajaran bagi siswa yang tidak memakai baju olahraga. Tidak ada kelas bagi siswa yang tidak memakai sepatu olahraga. Sekarang harus, karena ini sudah diyakini oleh kami ya calon guru penggerak, saya harus menerima mereka. Tidak memakai sepatu olahraga. Kurikulum ini bilang mereka bisa nyeker kok, nggak pakai sepatu. Tidak menggunakan baju olahraga seragam, mereka pakai baju olahraga apapun yang lain, yang mirip atau warna yang lain. Yang penting mereka nyaman di lapangan olahraga, ya kecuali baju seragam sekolah yang lainnya dan lain-lain. Jadi kami harus menerima. Apakah tidak ada yang selesai? Jujur, tidak satu menerima itu. Tapi ketika kami yakini bahwa ini adalah hal yang kita mendiskusi tentang kita berburu juga bertahun-tahun sekarang. Ini yang harus kita terima. Walaupun ada tapi ada kita belajar sama-sama. Terkadang apa yang dilakukan oleh dia berdua dia berdua tidak dunia. Pasal beberapa daerah dunia yang terkenal dengan kali itu nomor tulisan dunia itu mengadopsi daripada filosofi yang berbeda. Kenapa ayah yang anak bangsa dia itu kalau Indonesia kita tidak mencoba belajar filosofi dunia. Baik kepada diri baik, saya rasa ada yang sampaikan secara ini
Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya selesai sudah acara kita dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga apa yang disampaikan bisa lebih kita terima dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Lapor, kelas 7B 1225, ulang 3, hari 22, keterangan 3 sakit, saya mengerti pelajaran juga. Lanjutkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Makan pagi. Oke, baik, selamat pagi. Oke, terima kasih ketua kelas ya sudah bikin hari ini. Oke, baik, pagi ini ya sebelum kita nanti akan menuju ke lapangan untuk materi pelajaran PJOK ya, dan materinya adalah tahun depan ya. Tapi sebelumnya izinkan Bapak untuk memulai ya pembelajaran dengan membuat apa yang namanya kesepakatan kelas ya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu. Ya, ini adalah ada yang tahu apa namanya kesepakatan kelas? Maksudnya secara harfiah seperti apa? Oke, Bapak jelaskan ya. Untuk kesepakatan ini adalah sebuah perjanjian ya, perjanjian antara kelompok siswa dengan guru mata pelajaran yang boleh nanti wali kelas atau karena saya ngajar di luar jadi guru mata pelajaran mengenai aturan yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar ya. Jadi antara siswa dan guru sudah mengetahui batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, contohnya kalau pelajaran PENJAS selama ini sejauh ini yang dilarang misalnya menggunakan baju olahraga bebas, ya ada seragamnya. Yang kedua menggunakan sepatu selain sepatu olahraga, pantofel misalnya ya, dan lain sebagainya. Itu kan ada potensi untuk pelanggaran. Makanya kita terapkan aturan bahwa kalau ada seperti ini pelanggarannya kalian sudah tahu apa sanksi yang akan kalian terima ya, tapi sanksinya dari kalian sendiri bukan dari Bapak ya. Jadi saya sendiri cuma menuliskan apa yang kira-kira bisa kita terapkan. Tujuannya apa? Biar kondisi pembelajarannya lebih tertib ya, tidak ada lagi gurunya marah-marah gara-gara siswanya datang terlambat lalu suruh lari berangkat keliling Pak sampai pelajaran selesai gitu kan, atau ada lagi suruh berdiri menghadap bendera ya hormat sampai selesai ya. Itu menurut kurikulum Merdeka yang mendidik bukan caranya seperti ini ya, makanya sekarang dibuat kesepakatan kelas ya. Oke, silakan kalau sudah mengerti kalian coba sebutkan apa saja kira-kira potensi pelanggaran yang mungkin terjadi kalau ada pembelajaran PJOK di lapangan. Ya silakan.
Bukan, contoh ya apa? Tidak membawa buku olahraga untuk materi kegiatan literasi ya. Ya tidak membawa. Ini maaf, tulisan Bapak ini cantik ini. Tidak membawa buku. Lalu ada lagi yang lain? Tidak membawa alat buat olahraga, contohnya raket. Enggak, tidak membawa alat yang diminta dibawa ya, yang diperlukan ya. Tidak. Alat yang diperlukan. Ini perangkat kelas, pokoknya atau sekretarisnya catat dan kamu simpan. Bisa saja materi sekolah antara guru beda dengan guru lain berbeda, ya. Jadi beda-beda. Silakan kamu catat nanti. Ada lagi yang lainnya? Tidak memakai baju seragam olahraga, ya. Tidak memakai seragam olahraga. Oke. Memakai seragam olahraga. Oke, ada lagi yang lainnya. Terlambat datang ke lapangan. Sorry. Terlambat. Ada lagi? Ya, Tidak menggunakan sepatu olahraga. Iya. Menggunakan sepatu olahraga. Ada lagi? Ayo, semua pernyataan yang aku benar, jangan takut ya. Bisa? Tidak mengikuti pelajaran. Tidak mengikuti pelajaran. Iya, tidak mengikuti pelajaran nanti ya. Itu umum ya. Untuk penjas ya. Ada lagi yang lainnya? Ayo. Kenapa? Berbicara satu versi. Tidak tertib ya. Tidak tertib ya. Itu aja ya. Tertib. Ada lagi yang lainnya? Ya. Tidak mengikuti peraturan yang telah Disepakati. Ya, tidak mengikuti peraturan sama ya. Tidak tertib ya. Tapi tidak tertib ya. Ada lagi yang lainnya, ini umum ya. Jadi umum. Jadi nanti apabila tidak tertulis di sini tapi mirip masih dianggap ya. Yang ditekankan adalah sekali lagi bahwa dalam pembelajaran itu tidak ada lagi hubungan yang didasarkan atas insiden. Ya, contohnya saya akan mengambil kesimpulan ya. Kalau saya melihat hukuman pelanggaran tadi, misalnya tidak membawa buku, hukumannya misalnya rusak 10. Nanti guru lain, ya, hukuman yang sama bisa lagi beda loh, ya kan? Hukumannya itu menarik, 10 keliling. Ntar guru lain yang share, hukumannya beda lagi. Beda kali kalian nanti akan membuat fakta ke siapa? Betul nggak? Siapa yang akan saya jadikan pegangan Pak? Guru ini bilangnya A, guru B bilangnya C, dan seterusnya. Beda-beda, ya. Makanya dibuatlah kelas ini. Ada nggak yang masih kurang kira-kira? Atau sudah umum, sudah cukup, kita sepakati. Ada nggak? Yang pertama saya bacakan ya. Bobby, baca yang pertama Bob. tidak membawa buku. Keras Bob, suaranya Bob. Keras suaranya. Tidak membawa buku. Nah, ini untuk literasi ya. 2, Wira. Tidak membawa alat yang diperlukan. Nah, seperti hari ini bulu tangkis, ya alatnya raket dan kok. Misalnya nanti pasti kita bisa guna pasti dan seterusnya ya. Nomor 3, Tidak memakai seragam olahraga. nah tidak memakai seragam olahraga. Bagus. Nomor 4, Jas. terlambat datang ke lapangan. Selamat datang ke lapangan ya dengan alat apapun, apalagi ya kerjain PR Pak, dipanggil guru yang lain Pak, ya pelajaran penjas, waktunya ya pelajaran ya. Berikutnya 5. Tidak menggunakan sepatu olahraga. Tidak menggunakan olahraga yang disyaratkan ya. Sepatu olahraga yang sama warna putih kan, tidak tergantung merek
bebas, nanti orang. 6 Tidak tertib. tidak tertib. Dan tertibnya menyangkut semuanya, ya, mengganggu teman-temannya ketika berdoa, ya kan, tadi mengganggunya atau berbicara ketika literasi, bercanda ketika pembelajaran, ya. Nggak masalah kalau bercanda, tapi kita dalam koridor yang benar, ya. Sekali lagi Bapak tekankan, di situ harus pelajaran menyenangkan. Datang ke lapangan tersenyum, senang, gitu kan. Pelan-pelan senyum, ya. Jangan kamu dalam kayak orang sakit, gitu. Minggir dulu, gitu ya. Kalau misalnya penjas sakit, ya, minggir dulu. Makanya Jaskia tadi bilang izin, Pak saya sakit, enggak apa sehat. Yang bilang izin kamu sehat, nanti sehat gitu. Kan sakit kalau di sini, ya. Oke, ada lagi. Ini sudah cukup ya. Oke, baik ya. Kalau sudah cukup, pelaporannya Ruby ya. Sudah mencatat ya. Catat, jadikan ini kesepakatan kita. Nanti hukumannya berupa apa kira-kira? Sanksinya, sorry. Bukan hukuman ya, tapi sanksi. Ada waktu. Stop jam 5 hari katanya untuk semua pelanggaran. Kurang Pak. Bisa? Wah, 10 kali emang bisa? Bisa. Easy Pak. Atau gini, ya, ini kamu yang sepakati ya, Bapak cuma ngasih usul ya. Push up atau squat jam kamu boleh pilih sesuai dengan kemampuan 10 kali minimal. Oke. Bagaimana? Atau ada yang usul tadi yang dengan bakatnya nari, nyanyi, joget, nge-rap apa? Nyanyi, Pak. Boleh seperti itu ya. Gimana? Ada yang usul yang lainnya? Sepakat? Nyanyi Pak. Nyanyi. Nyanyi Pak. Ini Pak, baca dongeng. Berarti bakat ya. Gini aja, ya boleh tadi yang di awal 10 kali push up atau squat jam asal dengan bakatnya. Nyanyi, dongeng, ngaji kali gitu, ya storytelling atau apa gitu. Gimana? Setuju nggak? Iya. Jadi Bapak tidak akan bilang, oh kamu terlambat, aduh masih enggak. Nggak mau. Apa Bu? Ada nyanyi yang kali lambat. Oke. Pelanggaran pertama boleh ya dengan tali bakatnya ya. Kalau pelanggaran berikutnya itu berarti dengan hukuman tadi putar sama squat jam ya 10. Bisa 10 Pak. Ya. Tapi sepakat ya, saya tidak akan pernah meminta kalian melakukan hukuman itu. Ya. Jadi kalian sendiri yang akan mengetahui sanksinya apa supaya sadar oh ini sebuah kesalahan. Jangan dilakukan ya. Ini kan sebuah kesalahan kan negatif kan. Di awalnya cuma negatif nih. Tidak, ini negatif semua nih ya. Jadi harus kamu jadikan kebiasaan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Jangan dilakukan. Apabila dilakukan ya ada sanksi yang kalian sepakati yaitu tadi ya, mau menampilkan bakatnya nyanyi, nari dan lain-lain, atau setelah itu kalau berulang berarti akan diberikan hukuman fisik ya. Berarti usaha dengan jam ya. Sekali lagi Bapak tidak pernah mengusulkan hal ini, cuma merangkum daripada tujuan kalian. Sepakat nggak dengan aturan ini? Sepakat nggak semuanya? Ayo. Baik ya. Kalau sudah sepakat saya ketok palu biar sah. Alhamdulillah ya. Jadi berikutnya kita sudah siap untuk belajar dengan aturan yang seperti ini ya. Oke, untuk materi sepakatan kelas saya rasa cukup ya. Nanti setelah ini kita ke lapangan. Oke, kita akhiri. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi saya dan mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada 2 orang rekan saya dan partner saya di sekolah,
yaitu Pak Fuad dan Pak Eri atas dedikasi dan loyalitasnya sampai saat ini. Terlebih mereka sangat responsif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan proses sebagai guru penggerak. Harapan saya semoga apa yang sekarang ini dilakukan oleh Pak Eri bersama Pak Fuad setidaknya bisa menarik juga, bisa semakin bertambah partner saya dan rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru di SMP Presiden ini, untuk mengikuti jejak kedua teman saya ini. Untuk Pak Fuad dan Pak Eri, semoga dalam proses kegiatan ini Bapak berdua mendapatkan hal-hal yang positif dan dapat membawa manfaat bagi diri Pak Fuad, Pak Eri, dan bisa juga berkembang ke teman-teman, terutama untuk semakin memajukan sekolah kita yang sama-sama kita cintai ini. Harapan saya semoga Pak Fuad dan Pak Eri dapat menyerap ilmu-ilmu yang sudah diberikan atau akan diberikan di dalam program ini, dan selanjutnya agar bisa diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat khususnya di SMP Presiden ini. Harapan yang lebih besar lagi agar sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih baik dalam menerapkan kurikulum merdeka dan mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat Pak Fuad dan Pak Eri. Salam dan bahagia. Untuk Pak Eri dan Pak Fuad, saya wakil dari wali murid SMP Presiden sangat mensupport Pak Eri dan Pak Fuad untuk menjalani pendidikan guru penggerak. Semoga hasil dari pendidikan tersebut membawa manfaat yang baik buat sekolah tercinta kita ini. Semangat Pak Eri, semangat Pak Fuad. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adita Wulandari. Saya adalah rekan dari Pak Ahmad Maroni Fuad yang saat ini sedang melaksanakan guru penggerak. Jadi untuk Pak Fuad, saya menyemangati beliau, saya mengapresiasi banyak ke beliau karena sebetulnya buat saya pribadi saya juga bisa belajar banyak dari beliau. Semoga nanti saya juga bisa mengikuti jejak beliau untuk memperoleh pembelajaran baru di guru penggerak. Untuk Pak Fuad, tetap semangat. Kamu sudah luar biasa untuk memotivasi saya untuk menjadi penerus guru penggerak selanjutnya. Semangat selalu ya Pak Fuad, sukses! Halo, perkenalkan saya Valeri Putri-Rilan Anjani dari siswa SMP Presiden. Ingin mengucapkan semangat kepada Pak Fuad yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Setelah Pak Fuad mengikuti program ini, saya dan teman-teman di SMP Presiden merasakan banyak perubahan. Salah satunya metode pembelajarannya yang lebih variatif, sehingga kami lebih menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. Semangat